Allah yang Immanuel, yang menyertai kami dan tetap setia. Amin. Terima kasih Bapa di surga kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Ada dalam pemeliharaanmu Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengalami berkat lebih dalam lagi melalui pesan-pesan firman-Mu yang terus memimpin, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Salam sehat semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita tetap yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita terus bersandar, berpengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, pentingnya umat Tuhan memiliki kehidupan roh, bukan sekedar aktivitas agamawi. Di akhir zaman ini, waktunya umat Tuhan meningkatkan ketajaman hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kekristenan tidak dibangun berdasarkan persepsi atau opsi. Saudaraku, ini luar biasa dahsyatnya. Karena di akhir zaman ini, kemampuan untuk hidup dengan mengandalkan tuntunan roh menjadi lebih sangat dibutuhkan dibandingkan dengan kehidupan yang hanya mengandalkan logika. Banyak orang percaya tidak menyadari pentingnya aktivitas ilahi, cenderung menjadi pasif dan menjadi sekumpulan orang percaya yang dikatakan cacat rohani. Karena apa? Minta bantuan terus, memerlukan bantuan dari Tuhan untuk membereskan masalahnya. Itulah yang dikatakan kenapa kita penting sekali mengandalkan tuntunan roh. Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita terus membangun kapasitas iman kita. Iman kita semakin kuat berdasarkan atau berdiri di atas dasar yang teguh di dalam firman Tuhan, saudara. Nah, mungkin saja kita merasa sangat mengasihi Tuhan, tetapi bila tidak membuka diri untuk hidup di dalam pimpinan roh, saudara, kita hanya menjadi orang Kristen yang mengalami terlewat dari kasih Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan masuk bagaimana kehidupan ini terus membangun dasar-dasar iman yang kuat. Kita akan melihat di slide, saudara. Di dalam Alkitab, Roma pasal 12 ayat 3, Roma 12 ayat 3, menurut ukuran iman. Apa yang dimaksud menurut ukuran iman? Ini artinya apa yang kita yakini, apa yang kita percayai menjadi sangat penting, saudaraku. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari yang manusiawi selalu disebabkan karena dasar keyakinan, dasar pemahaman iman kita yang belum mengalami perubahan, belum selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan sehari-hari kita meskipun menjadi orang percaya, sudah terlibat pelayanan, tetapi karena pola pikirnya belum selaras, belum sesuai, belum mengalami perubahan dengan firman, saudara, kita seperti manusiawi aja. Kita pernah belajar tentang sarkikos, bagaimana kita menjadi manusia duniawi, menjadi bayi rohani. Tetapi hari ini kita mau meningkat lagi supaya apa? Menurut ukuran iman kita, seperti apa? Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, kita tidak bisa menggabungkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai manusia lama kita. Tentu sangat berbeda. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah suatu prinsip bahwa kita anak-anak Tuhan bukan sekedar menjalankan aktivitas agamawi. Jika keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini artinya kita tidak bisa menggabungkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai manusia lama kita. Di dalam ayatnya 2 Korintus pasal 5 ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan pakaian yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ini artinya menjadi Kristen yang lelah, menjadi
Kristen yang terus mengalami pergumulan karena mau mengenakan yang baru tapi tidak mau menanggalkan yang lama. Itulah yang dikatakan tidak bisa menggabungkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai manusia lama kita. Inilah menjadi penghambat. Apalagi yang menjadi penghambat, saudara? Yaitu konsep lama, konsep berpikir kita bahwa kekristenan tidak dibangun berdasarkan asumsi. Ini adalah pola pikir yang lama. Kita harus menanggalkan pola pikir ini. Asumsi adalah sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Saudaraku, kita akan melihat lanjut, saudara, bahwa bagaimana caranya konsep pola pikir yang lama ini harus mengalami perubahan, harus selaras dengan Tuhan, yaitu Rasul Paulus menulis di kitab Roma pasal 12 dari ayat 1 sampai 2. Mungkin ini suatu ayat yang sangat terkenal, kita sudah mengenal, mungkin kita sudah hafal, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata ibadah bahasa asingnya abodah. Saudara, ibadah itu yang seperti apa? Oh, penyembahan, oh pujian. Ternyata ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita, itu sudah ibadah. Saudaraku, hidup yang seperti apa? Hidup yang Tuhan mau. Hidup yang Tuhan mau itu hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Inilah ibadah kita. Bagaimana caranya supaya ibadah kita berkenan? Saudara, bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Oh, ternyata poin atau ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang Tuhan mau, kita tidak boleh menggabungkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai manusia lama kita. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau. Amin. Saudara, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita terus belajar lagi, merenungkan lagi kebaikan Tuhan melalui firman-Nya, supaya iman kita semakin kuat di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Kita ada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Father Ruyandi mengatakan Indonesia negara yang kuat, nomor 6 di dunia, tetap stabil, saudara. Sementara negara-negara lain sudah mengalami resesi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara, kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa memberkati bangsa ini. Di dalam grup Bersinar kami setiap pagi kita kirim doa sepakat bagi bangsa. Saudara, di situ setiap hari ada update tentang yang sembuh dari COVID-19, ada 3.500, saudara. Kita bersyukur, kita melihat yang sembuhnya lebih banyak. Ketimbang kita lihat angka yang positif 4.000 lebih, nambah lagi, saudara ya. Nah, saudara, kita kembali bahwa inilah yang dikatakan menurut ukuran iman kita, apa yang kita yakini menjadi sangat penting. Kita percaya, kita yakin bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan, amin. Menurut ukuran kita, Indonesia ada dalam kendalinya Tuhan, saudaraku. Dan siapa yang menyangka, siapa yang menduga? Beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, Bapak Presiden menginstruksikan dalam 2 minggu diproduksi vaksin besar-besaran. Nanti kita akan melihat tayangan, kalau 2 minggu ini selesai, mungkin imunisasi akan dilakukan awal-awal November, saudara. Ya, nah saudaraku, kita akan lanjut bahwa dikatakan kita membutuhkan keterbukaan, kita membutuhkan pimpinan roh supaya kita terus mengalami perubahan, saudara. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kita tidak memiliki keterbukaan dari roh, inilah yang akan menghambat kita bertumbuh di dalam Tuhan secara iman dan konsep pola pikir kita yang lama ini, saudara. Makanya
kita harus terus memiliki roh yang mau diajar, roh yang mudah dibentuk. Amin. Ini membutuhkan suatu ketaatan, saudaraku. Tidak ada yang selalu susah untuk Tuhan ubahkan. Itu mudah. Tuhan itu pencipta. Tetapi yang sulit adalah ketika seseorang tidak mau bekerja sama dengan tuntunan roh. Tuhan sanggup menciptakan, Tuhan sanggup mengubah seseorang. Tetapi kalau orang itu tidak membuka hatinya, orang itu berjalan sendiri. Saudara, jadi tidak ada yang terlalu susah untuk Tuhan. Saudara, namun yang susah adalah mengajak anak-anaknya untuk taat. Apa itu ketaatan? Saudara, lewat ketaatan, saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan mengajarkan untuk hati kita, yaitu memiliki hati yang tunduk. Secara manusia, bahwa secara natural manusia ini adalah tidak melakukan pelanggaran, tidak berbuat dosa, sudah mewarisi dosa. Mewarisi dosa Adam, Hawa. Hati memiliki natural yang bebal dan memberontak. Dengan tidak taat, saudara, dikatakan bahwa hati memiliki natural yang bebal dan memberontak. Dengan taat kita belajar mendisiplinkan roh kita, jiwa kita, tubuh kita untuk mengikuti kebenaran firman. Supaya di Alkitab digenapi, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini yang Tuhan mau, supaya kita belajar tunduk. Maksudnya apa, Pak? Tunduk, mentaati apa yang Tuhan ajarkan. Seluruh eksistensi kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh kita, kita mau mendisiplinkan diri untuk taat akan firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya, lewat ketaatan kita belajar percaya. Maksudnya, kita bukan mempercayai apa yang kita yakini. Saya berhasil, saya bisa karena saya percaya, saya mampu. Itu kepercayaan yang salah. Kita belajar percaya di sini berdasarkan ukuran iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan ukuran manusiawi kita. Bukan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita. Kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Bukan itu yang dikatakan percaya. Yang dimaksud percaya di sini adalah menurut ukuran iman. Saudara, iman kepada Tuhan Yesus. Yaitu bukan percaya kepada diri sendiri, tetapi mempercayai apa yang menjadi kehendak atau cara dan tujuan Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Jangan menyerah ketika kita sedang mengalami sesuatu. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi bukan orang yang berhenti, saudara. Artinya apa? Orang yang tidak selalu berhenti. Jadi dia lakukan terus, saudara. Mungkin hari ini kita belum maksimal, mungkin hari ini kita belum berhasil, mungkin apa yang kita inginkan belum tercapai. Jangan berhenti. Amin. Saudara, inilah belajar, yaitu percaya, mempercayai kehendak dan cara Tuhan dan tujuan Tuhan untuk saya dan saudara. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini mengembalikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah konsep dari firman Tuhan. Ketika kita terus menjagai hati kita, maka kitab Kejadian 1 ayat 26 akan terjadi bahwa Tuhan mencipta kita serupa dan segambar. Itu akan terjadi. Saudara, pada mulanya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Amin, tetap percaya, jangan menyerah. Saudara, lalu yang berikutnya dikatakan apa? Ketaatan itu mengajarkan kepada kita tentang hati yang tulus. Ketulusan hati senantiasa dimurnikan, ini hasil dari kedekatan kita dengan Dia. Jadi saudaraku, ketika kita intim dengan Tuhan, ini akan menghasilkan ketulusan. Artinya suatu ketulusan yang kita hasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Orang akan merasakan bagaimana hati kita yang tulus. Karena kita telah dimurnikan oleh firman-Nya, tujuan motivasi kita semakin dimurnikan oleh Tuhan, maka disitulah kita akan melihat atau memancarkan hati yang tulus. Amin. Saudaraku yang Tuhan bukan bicara tentang posisi, bukan bicara tentang sesuatu, tetapi kita melihat motivasi. Di dalam Tuhan itu luar biasa dan indah karena banyak hal.
yang Tuhan sediakan hari-hari ini. Saudara, kita akan masuk untuk perjamuan kudus. Baik, arahkan hati kita kepada Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita bersyukur di tahun 2020 sudah memasuki bulan ke-10, kita tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu. Tuhan mengatakan, buatlah itu jadi akan aku, biar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah Kristus bersatu dengan hidup kami. Bapa di surga, turun berkat-Mu buat setiap kami yang telah mengikuti perjamuan kudus ini. Kuasa Tuhan juga bersatu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Berkat yang dari Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, biar firman Tuhan digenapi, tubuh dan darah Yesus bersatu dengan hidup kami. Dan firman Tuhan belajar mengajarkan kami menurut ukuran iman percaya kami kepada Tuhan. Apa yang menjadi perilaku hidup kami, itulah yang menjadi ukuran iman kami. Ketika hubungan kami semakin dalam dengan Tuhan, kami memiliki ukuran iman yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, turun berkat Tuhan buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai terjadi. Setiap anak-anak Tuhan yang mengembalikan perpuluhan, Tuhan berjanji membuka tingkap langit, mencurahkan berkat ke atas usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik, bukannya turun, menjadi kepala, bukannya ekor. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan menjaga keluar masukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.